Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang sangat luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Baik, Bu. Sehat, Alhamdulillah, baik, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah, sehat luar biasa ya, anak-anak ibu yang sangat luar biasa. Saya harap pada pertemuan kita selanjutnya anak-anak tetap sehat, kemudian siap mengikuti pembelajaran ibu. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Ayo Ketua Kelas Fikri, dipimpin berdoa Fikri. Ayo Fikri, dipimpin berdoa Fikri. Baik, ayo teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Fikri telah memimpin berdoa. Baik anak-anak, sebenarnya hari ini saya minta maaf ya karena suara saya agak kurang enak didengar karena saya sempat sakit, drop. Memang keadaannya alamnya memang kurang baik, jadi saya harap meskipun badannya drop, tapi jiwa, raga, semangat untuk tetap belajar ya anak-anak ya. Saya harap kalian juga akan semangat belajar, karena di pembelajaran Ibu kali ini, kita akan membahas materi yang mungkin nanti akan lebih dalam lagi daripada dengan materi yang minggu lalu. Nah, setelah tadi sudah berdoa, maka saya akan mengecek daftar kehadiran kalian ya. Ayo Cynthia, sekretaris, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah siap ya mengikuti pembelajaran kali ini ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Siap. Siap. Baik anak-anak, kita kemarin itu kan sudah membahas tentang materi pada minggu lalu ya. Maka minggu lalu itu kira-kira kita membahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, Andin. Tentang apa, Andin? Iya, Bu. Mungkin kemarin itu kita bahas mengenai neraca lajur ya, Bu ya? Nah, bagus. Jawaban yang sangat luar biasa, Andin. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang neraca lajur, kira-kira ada yang masih ingat nggak ya? Apa itu neraca lajur? Ya, Agung? Ya, Bu. Untuk neraca lajur itu kertas kerja yang berisi 12 kolom yang digunakan untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan, Bu. Ya, jawaban yang luar biasa, Agung. Terima kasih kepada Agung dan Andin yang sudah menjawab. Baik, memang pada pertemuan minggu lalu, kita kan sudah membahas tentang apa itu neraca lajur. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi yang berbeda. Tapi, materi ini adalah kelanjutan dari yang kemarin. Karena kalau pelajarannya saya, itu kan praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Di mana di situ nanti akan ada siklus. Setelah siklus neraca lajur itu, kita akan membahas tentang laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu nanti terdiri dari 4 ya anak-anak ya. Kemarin kan kalau tidak salah, Bu Agustin itu sudah memberikan tugas ya ke anak-anak ya. Masih ingat nggak tugasnya anak-anak? Jangan ya, Bu. Masih ingat, Bu. Alvira, tugasnya apa Alvira? Mempelajari tentang laporan keuangan dari berbagai sumber, Bu. Nah, mantap, jawaban yang bagus. Nah, Alvira sudah belajar nih kira-kira tadi malam ya Alvira ya, tentang laporan keuangan ya Alvira ya. Iya, Bu. Nah, bagus. Ya, jadi pertemuan kita kali ini kita akan mencapai kompetensi dasar tentang menganalisis laporan keuangan serta menyusun laporan keuangan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita nanti dapat menerapkan prosedur laporan keuangan serta menyusun laporan keuangan. Nah, tapi ada tapinya nih. Pada pertemuan kita kali ini, kita tidak akan membahas semua laporan
laporan keuangan karena waktunya terbatas. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita hanya membahas satu laporan keuangan saja, yaitu tentang laporan laba rugi. Di mana pada pertemuan kita kali ini nanti akan ada 2 penilaian nih yang Ibu lakukan. Yang pertama yaitu tentang penilaian pengetahuan. Nanti Ibu akan sediakan soal evaluasi pada akhir pertemuan. Nanti soal evaluasi ini itu berisi 5 pilihan ganda. Di mana satu soal nih kalau benar nih itu nilainya 20. Jadi kalau semua berarti 20 dikali 5 jadi 100. Terus kemudian kalau keduanya tadi kan ada penilaian pengetahuan nih. Yang kedua adalah tentang penilaian proyek, karena nanti Bu Agustin ingin membuat kalian, mengajari kalian bagaimana cara menyusun sebuah proyek laporan keuangan. Tapi ingat yang Bu Agustin sampaikan tadi, laporan keuangannya hanya sampai laporan laba rugi, gitu ya. Baik anak-anak, dalam memulai pembelajaran ini, tadi kan Bu Agustin sudah menyampaikan nih materinya apa, terus tujuannya apa, penilaian apa yang harus kita capai, maka Ibu akan tanya terlebih dahulu, kemarin kan ada tugas mencari literasi tentang laporan keuangan. Nah, ada yang tahu nggak? Tadi Bu Agustin nyebutin loh, 4 laporan keuangan. Nah, ada apa saja nih 4 ini? Oke, Dani. Ya, Bu. Oke, laporan keuangannya ada 3, Bu. Laporan laba rugi, neraca sama perubahan modal, Bu. Nah, Dani ini sepertinya tadi malam kurang belajar, Dani. Kayaknya Dani mengantuk banyak tugas ya, Dani ya. Nah, ketahuan ini Dani berarti ya. Kebanyakan tugas ya. Banyak tugas, Bu. Banyak banget. Gak apa-apa. Nanti kalau lulus akan kangen nih dengan tugas kayak gini ya, kangen dengan kepusingan-kepusingan kita selama ini ya. Oke, baik. Nah, Dani tadi mengatakan laporan keuangan itu ada 3, Bu. Berarti ini laporan keuangannya perusahaannya Dani ada 3. Nah, kalau yang Bu Agustin sebutkan tadi kan ada 4. Ada yang tahu nggak kurang 1 itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, Andin. Apa, Andin? Iya Bu, mungkin Ya, tadi sudah disebutkan ada laporan laba rugi, ada perubahan modal, ada neraca, satunya ada laporan arus kas Bu. Nah, bagus Andin. Ya, Dani, ditambah ya Dani. Tadi yang disebutkan Andin sudah benar. Jadi ada 4 laporan ya Dani. Yang pertama itu laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, yang keempat adalah laporan arus kas. Meskipun dalam perusahaan itu laporan arus kas itu jarang digunakan. Jadi biasanya digunakan hanya 3 gitu ya. Jadi jawabannya Dani dan Andin itu sungguh luar biasa. Bagus gitu ya. Baik anak-anak, jadi sekarang Ibu ingin menayangkan sebuah video langkah-langkah tentang membuat atau mendesain sebuah laporan keuangan. Nah, videonya itu bisa dilihat di sini nanti ya. Saya share dulu. Sabar ya anak-anak. Ibu akan share, nanti video ini berupa barcode. Anak-anak bisa menyediakan handphonenya, kemudian nanti anak-anak tinggal scan di situ. Karena anak-anak sekarang sudah berbasis IT semua ya. Nih, sebentar anak-anak, saya siapkan barcode-nya. Oke. Saya akan coba screen ya, Nak. Mana ini ya? Kok tidak muncul screen saya ya? Nah, sudah muncul ya barcode-nya ya? Sudah, Bu. Sudah muncul anak-anak? Oke, bagus. Sekarang coba itu di-scan pakai Google.
Jadi dibuka Google-nya, terus kemudian itu kan ada tanda kamera toh. Lah itu kameranya nanti difotokan di sini cekrek, nanti akan muncul ke halaman video itu. Ayo coba, ada yang sudah bisa belum? Bisa, Bu. Sudah bisa, Bu. Ya, Bu. Nah, coba itu diamati videonya. Nah, sambil kalian sudah men-scan, saya juga akan menampilkan videonya supaya kalian juga lebih paham nanti ya. Oke, saya akan menayangkan videonya ya. Nah, mana ini videonya? Ke e-learning. No. Nah, coba sambil diamati ya anak-anak ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, ini adalah videonya. Coba diamati di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justina Putri Rahayu, guru praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur kelas 11 akuntansi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan atau sedikit memaparkan tentang langkah-langkah membuat proyek mendesain laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah dalam membuat proyek desain laporan keuangan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya berasal dari SMK Negeri Kelakah. Saya mengajar pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur pada pokok laporan keuangan perusahaan jasa kelas 11 AKL pada semester ganjil dengan waktu 2 jam pelajaran dikali 2 pertemuan, kemudian satu pertemuannya 45 menit. Setelah saya memperkenalkan diri, maka izinkan saya untuk memaparkan sedikit tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, Nah, sudah diamati ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Bagus. Nah, di video tadi itu merupakan langkah-langkah dalam mendesain sebuah laporan keuangan ya. Nah, langkah-langkah tadi itu Ibu juga menyediakan studi kasus di mana studi kasusnya nanti sebagai bahan diskusi dalam mengerjakan sebuah proyek laporan keuangan. Nah, selain menayangkan video tadi, Ibu juga punya e-book. Nah, e-book ini itu adalah salah satu bahan ajar tentang laporan keuangan kita pada pembelajaran kita kali ini. Nah, saya akan memberikan barcode tentang e-book. Nanti coba kalian lihat e-booknya ya. Baik, Bu. Nah, sebentar, saya tayangkan nih barcode-nya nih.
Bentar, saya tayangkan dulu ya, Nak. Nah, sudah muncul barcode-nya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan itu di-scan di handphonenya masing-masing. Terus kemudian nanti silakan coba diamati. Ada yang sudah bisa belum? Atau mungkin HP-nya macet? Bisa, Bu. Nah, pinter. Bisa, Bu. Ini masih baca, Bu. Oh ya, baca yang rajin ya, karena literasi itu penting. Nah, sudah dibaca anak-anak e-booknya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Bagus. Kalau e-booknya itu sudah dibaca, kemudian videonya tadi sudah diamati, maka Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. Nah, kelompoknya itu sama seperti minggu lalu ya. Jadi ada kelompok anggur, kemudian ada kelompok jeruk, sama kelompok apel. Jadi diingat-ingat tuh kelompoknya. Jangan sampai nanti tertukar dengan kelompok lainnya. Biasanya nih kalau tertukar nih biasanya nampung jawaban gitu ya. Baik, anak-anak silakan berkumpul dengan kelompoknya. Terus kemudian saya bagi LKPD-nya. Satu siswa ada satu LKPD. Nah, satu LKPD itu digunakan untuk mengerjakan proyek laporan laba rugi sesuai dengan studi kasus pada video yang pertama tadi. Sudah siap untuk berdiskusi? Sudah, Bu. Baik, silahkan saya beri ruang kalian untuk berdiskusi. Nanti diskusinya tidak lama-lama ya, karena hanya menjawab atau menyelesaikan proyek dari laporan perubahan modal. Silakan berdiskusi. Nah, sambil diskusi, saya ingin coba-coba bertanya ya, sambil memonitoring kalian tentang progres kalian ya. Nah, saya ingin coba melihat pekerjaannya kelompoknya Andin ini. Andin, coba hasilnya apa, Andin? Ya, Bu. Ya. Dari kelompok saya ini kok saya dapat rugi ya, Bu? Nah, kenapa kok dapat rugi, Andin? Nah, ini kalau dapat rugi berarti antara pendapatan sama beban lebih besar dari bebannya, Bu. Berarti kita rugi. Nah. Apa seperti itu, Bu? Ya, coba Ibu lihat dulu. Ini kok punyanya Andin ini pendapatan diterima di muka kok masuk kalau akun pendapatan Andin. Bagaimana, Andin? Harusnya ini seharusnya masuk apa ya, Bu ya? Kok saya lupa ya, Bu ya? Waduh, lah ini nih kebanyakan nonton film ini berarti lupaan ini. Drakor mulu Andin ya. Iya. Waduh. Ya, kalau biasanya kalau pendapatan diterima di muka itu biasanya masuk apa, anak-anak? Ada yang tahu nggak kelompoknya Andin ini? Kelompoknya Andin mana coba? Oh, saya tahu, Bu. Saya baru ingat. Nah, sekarang ingatannya kembali nih Andin ini. Nah, ya, berarti apa, pendapatan Andin? diterima di muka itu masuk hutang, Bu. Berarti bukan masuk pendapatan. Betul, mantap. Berarti kalau utang itu masuk laba rugi tidak ya, Andin ya? Kalau utang berarti tidak masuk laba rugi, Bu. Berarti nanti dia masuk neraca sepertinya, Bu. Apakah benar, Bu? Ya, bagus. Bagus, Andin, itu sudah bagus. Berarti nanti yang masuk laba rugi yang itu masuk laba apa ya, rugi itu antara lain adalah pendapatan sama beban. Kalau saya tadi kan rugi, Bu ya, berarti saya memasukkannya salah. Saldonya tadi salah. Kenapa aku pendapatan terima di muka masuk di laba rugi? Seharusnya kan masuk neraca ya, Bu ya.
Oh ya, maaf Bu. Nah, itu sudah bagus Andin. Ya, sekarang Andin banyak-banyak minum air putih ya Andin ya, supaya Oke, siap, banyak-banyak Bu. ingat. Karena memang sekarang itu ya penyakitnya anak muda itu Bu, memang filmnya. drakor, game itu ya. Filmnya bagus. Jadi drakor tolong itu Bu. dikurangi anak-anak. Ya, jangan cinta mulu yang dipikir ya Andin ya. Cinta-cintanya Ya, Bu nanti kalau lulus Agustina, Din. maaf ya. Ya, sama-sama. Bagus, silakan dilanjutkan Andin. Dan kelompok yang lain jangan lupa Bu, ya baik. dipersiapkan. Bagus. Iya, Bu. Ya, sudah selesai belum ini anak-anak? Sudah, Bu. Saya Ya, boleh cepat presentasi, sekali. Bu. Mbak Salah boleh presentasi apa, Nak? Cepat sekali Anda ya. Iya, Bu, mencoba menjawab, Bu. Kalau dari kelompok ayo, kami Dani. itu tadi Ya. ketemunya di laba rugi bisnis center itu ada rugi 4.300.000, Bu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, Bu. Nah, bagus. Dani sudah memaparkan hasil kinerjanya bersama timnya. Nah, mungkin teman-temannya nih ada masukan nggak buat Dani dan kelompoknya? Ayo teman-teman, ini tadi memperhatikan apa tidak ini? Memperhatikan, Bu. Lah, ya kalau memperhatikan itu coba diberi masukan, Cynthia. Nggih, Bu. Kelompoknya Danik sudah bagus, Bu. Presentasinya juga bagus. Cuman alangkah lebih baiknya kalau setiap anggota itu memperoleh kesempatan untuk menunjukkan hasil kerjanya, Bu. Nah, bagus. Masukannya Cynthia itu ada benarnya ya, Dani dan kelompoknya. Jadi, kalau ketika melaksanakan presentasi, itu alangkah lebih baiknya setiap anggota itu diberikan peran supaya mampu menunjukkan hasil kinerjanya. Jadi, tidak monoton, tidak tertuju pada satu siswa saja. Gitu ya, Dani dan kelompoknya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, teman-teman yang Ya. lain enggak? Diam aja, Bu. Ya, Malu, Bu, bagus. malu. Ya, biasa malu-malu kucing anak-anak zaman muda sekarang ya. Nggih, Bu. Nah, bagus. Sekarang, tadi kan kita sudah melaksanakan sebuah presentasi ya anak-anak ya. Nah, dari presentasi tadi, kita kan sudah mengambil banyak materi, mengambil banyak tentang teori yang kita dapatkan. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan kalian soal evaluasi, di mana soal evaluasi ini dikerjakan melalui live worksheet. Nanti Ibu bagi barcode-nya, silakan kalian nanti akses di situ. Terus itu dikerjakannya apa? Berkelompok atau sendiri-sendiri, Bu? Dikerjakannya nanti adalah secara individual. Individual tuh berarti apakah kita ngerjakan sendiri tapi boleh nyontek, Bu? Lah, kalau nyontek itu nanti jadinya tidak mengerjakan sendiri. Itu namanya minta kepada tetangganya, gitu ya. Jadi saya harap nanti kalian mengerjakan dengan jujur, jadi kalian asah tuh kemampuan kalian dalam materi pengelolaan laporan keuangan. Ya, Andin, ada yang ditanyakan Andin? Ya Bu, kalau nanti saya nyontek sedikit boleh nggak Bu ya? Ya, boleh. Nanti dosanya ditanggung sendiri Oh ya, iya Andin Bu, ya. siap. Karena Bu Agus ini kan tugasnya membimbing Andin, Andin ini kok amal bukan kebaikan dan nyontek, keburukan. Iya, ini Andin ini kayaknya kok langganan nyontek ya. Mau Andin, ya? nyontek Anda bisa Bu, saya belum belajar. Kemarin cuma nonton film saja Bu. Nah, ya kalau Maaf film ya, Bu, ya. ditonton film keuangan gitu loh, Din. Filmnya ditonton gitu ya? drakor aja. Ya, sudah ya anak-anak ya. Lain kali belajar lebih giat lagi. Apa yang disampaikan gurunya itu didengarkan. Jadi itu telinga ini loh, fungsinya itu biar berfungsi anak-anak ya. Mata ini juga berfungsi. Bukan hanya untuk lihat drakor mulu gitu ya. Ya, Bu. Baik, saya akan menayangkan sebuah barcode, nanti di-scan, kemudian dikerjakan soal evaluasinya di situ. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Ya Bu.
Nah, sudah muncul. Ayo Nana, apakah sudah menjawab silakan? Sudah, Bu. Ya, silakan itu dibuka itu di Google, kemudian itu difoto itu, di-track, nanti masuk. Ya, Bu. Jangan lupa kalau mengerjakan identitasnya diisi dulu. Nanti kalau tidak ada identitas, saya anggap nilainya kosong ya. Apakah ada yang belum masuk? Ada yang belum masuk, Nana? Sudah, Bu. Sudah bisa masuk, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Soalnya hanya 5. Kalau kalian tadi mendengarkan baik-baik, memperhatikan baik-baik, pasti nilainya dapat 105. Bukan maksudnya 100 ya. Nah, ada yang mengalami kesulitan tidak untuk mengerjakan soal evaluasinya? Tidak, Bu. Tidak, Saya, Bu. Saya Ya, Andi. Bu. HP saya kenapa kok macet ya, Bu ya? Nah, macet itu karena kamu nggak punya internet, Andin. Oh, Masya Allah, iya, Bu. Saya cek dulu ya, Bu ya. Saya tak cari wifi, boleh kah, Bu? Boleh, jangan lama-lama, jangan kemana-mana. Nanti takutnya kamu kabur, Andin. Oh, siap, Bu. Andin Bu, ini. Bu, ini degree yang mana, Bu? Kalau mau jawab, Bu, kok bingung ya, Bu? Nah, itu kan ada kotak-kotaknya, Dani. Kotak-kotak yang warnanya menonjol itu loh. Nah, itu diklik. Kalau menurut kamu jawabannya itu tinggal diklik 1 kali aja, nanti muncul. Kalau sudah selesai, nanti di finish. Nanti akan muncul nilaimu, Dani. Oh iya, Bu. Bisa, Bu. Nah, ada yang lain yang belum bisa? Apakah sudah bisa semuanya? Saya sudah bisa, Bu. Saya bisa, Bu. Ya, saya cek ya, siapa yang sudah mengumpulkan nih, dan siapa yang belum. Ayo Fikri, ini kok belum mengumpulkan Fikri? Apakah susah Fikri? Fikri? Fikri kemana ya? Tidur kali ya anaknya ya? Sering tidur di kelas, Bu. Oh iya, yang biasanya kalau ujian sambil tidur itu ya anaknya ya? Iya, Bu. Ya kalau saya tanya itu katanya sambil cari wangsit anaknya. Jadi mohon dimaklumi ya teman-temannya, kalau ada temannya tidur jangan didoani atau diasini ya. Oke, Bu. Nanti bablas anaknya. Nah, ini Fikri sudah sambil mengerjakan ini, sudah masuk ini Fikri. Ya kayaknya habis tidur tadi dapat jawaban ya Fikri ya. Ya Fikri, sudah bangun tidur Fikri? Iya, Bu. Sebentar, Bu, mau cuci muka dulu, Bu. Astagfirullahaladzim Fikri, lama-lama kamu saya air guyur ya, air hujan nanti ya. Iya, Bu. Ya memang begitu ya, karakter anak-anak itu memang kadang ada yang menonjol, kadang ada yang biasa saja, kadang ada yang bikin saya gemas gitu ya. Sudah biasa, sudah maklum. Ya, alhamdulillah ini sudah menjawab semuanya ya, sudah masuk nilainya. Tapi kalau saya lihat ya, ini memang ada beberapa anak, ini nilainya memang di bawah KKM. Termasuk temannya yang tidur tadi, tidak apa-apa. Mungkin tadi sambil tidur itu materinya belum masuk gitu. Ya, Fikri ya.
Ya, Iya, Bu. besok Fikri. Kalau malam itu tidurnya agak cepet ya Fikri ya. Biasanya ini saya sering mendapat laporan Fikri ini kebanyakan nge-game ya. Kalau malam itu bagus-bagus loh Bu, apalagi ada musim bola Bu, lihat bola Bu. Ya, boleh lihat bola boleh, tapi waktunya diperhatikan, jangan sampai nanti ketika di sekolah jadi ikut tidur. Jadi materinya itu loh nggak masuk Fikri. Ya sudah, tidak apa-apa. Berarti ini nilainya sudah masuk semua ya. Saya anggap kalian sudah mengerjakan, kalian sudah cukup memuaskan saya, sudah melaksanakan pembelajaran kita kali ini, gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Ani? Ya, Bu. Pada pembelajaran kita kali ini, kita telah mempelajari tentang laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini adalah laporan yang menyuguhkan informasi laba atau rugi keuangan perusahaan, Bu. Ya, jawabannya bagus, Ani. Ya, baik. Jadi kita pada hari ini itu sudah mempelajari tentang laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, di mana laporan ini menyuguhkan tentang kondisi atau keadaan keuangan sebuah perusahaan. Begitu ya, anak-anak ya. Nah, sebelum saya akhiri anak-anak, tugas untuk minggu depan adalah silakan mencari literasi tentang materi laporan perubahan modal dan neraca. Silakan mencari dari berbagai macam sumber. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, berarti saya rasa kalian sudah memahami tentang materi laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Baik, anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama anak.